Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berwudu dulu ya. Yang ketiga, pakaian yang dipakai harus pakaian yang baik loh. Yang keempat, buku dan alat tulisnya harus lengkap. Yang kelima, harus duduk dengan tenang. Jadi tidak boleh tidur-tiduran ya. Yang keenam, harus didengarkan dari awal sampai akhir. Itu tadi adab-adab menuntut ilmu. Jika sudah siap, yuk kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sakharal bahra lina'kula minhu lahman tariyan wa nastakhriju minhu hilyatan nalbasuha wa naral fulka mawakhira fihi wa linabtaghu min fadlihi. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Alhamdulillah, apa kabar anak-anakku sekalian, santri Kitab Awal 2A? Alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih memelihara kita. Allah masih memanjangkan umur kita sehingga saat ini kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berkorban banyak jiwa, raga dan juga harta demi kemaslahatan kaumnya dari awal beliau diutus hingga nanti di hari akhir. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita mulai bermajelis ilmu kembali. Semoga saat kalian menonton video ini kalian sudah berwudu, sudah berniat dengan baik untuk belajar, kemudian berpakaian rapi dan juga sudah berdoa. Baik, kalau sudah bisa duduk dengan tenang, mari kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kemarin kita membahas
tentang laut yang mana Allah ciptakan dengan banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan oleh manusia. Entah itu ikannya, airnya, kemudian bagaimana laut itu menjadi salah satu jalur transportasi, dan juga bagaimana laut itu bisa manusia olah kemudian menjadi garam. Dengan segala manfaatnya itu, semoga kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Nah, seperti sebagaimana makhluk Allah yang lain, bahwa laut ini juga suatu saat akan musnah, suatu saat akan tiada. Dan ini akan terjadi saat hari kiamat. Nah, di sini kita akan membahas beberapa ayat tentang bagaimana laut itu, tentang bagaimana keadaan laut saat terjadinya kiamat. Nah, salah satu yang akan kita hafal ialah firman Allah yang ada di surat At-Takwir yang bunyinya wa idzal biharu sujjirat. Baik, Ustazah ulangi lagi. Wa idzal biharu sujjirat. Wa idzal biharu sujjirat. Dan apabila laut dipanaskan. Dan apabila laut dipanaskan. Nah, dari ayat yang barusan kita baca, yaitu menurut Ibnu Abbas dan para ulama yang lain, bahwa nantinya saat hari kiamat laut itu akan dipanaskan. Dipanaskannya seperti apa? Jadi nantinya Allah akan mengirimkan angin yang sangat kencang, dan karena di dasar lautan itu terdapat benda yang bisa dipanaskan, maka saat saat angin kencang itu dihembuskan, maka angin tersebut bisa menyebabkan apa yang di dasar lautan itu terbakar. Jadi ketika yang di dasar lautan itu terbakar dan kemudian menjadi api. Nah, jadi kemudian saat itu laut menjadi panas. Jadi, dan kita tidak bisa membayangkan hal itu apabila itu terjadi sekarang, karena kejadian tentang kiamat itu hanya Allah yang tahu. Allah hanya mengabarkan kepada kita bahwa nantinya air laut itu akan menjadi seperti itu saat kiamat. Nah, dan Allah berfirman juga wa idzal biharu fujirat. Nah, yang artinya adalah dan bila lautan diluapkan. Jadi Allah mengirimkan angin kencang, kemudian memanaskan dasar lautan. Jadi dasar lautan itu nantinya jadi memanas, dan kemudian air laut mendidih. Begitu. Setelah itu di dalam firman Allah yang lain, air laut itu akan meluap. Jadi begitu kira-kira Allah menggambarkan apa yang terjadi pada lautan saat kiamat itu terjadi. Di saat kiamat itu terjadi, tanda-tandanya adalah air laut itu akan dipanaskan, dididihkan, dan kemudian diluapkan.
Nah, di dasar lautan itu ada apa? Apa yang menyebabkan lautan itu kemudian bisa dididihkan dan kemudian terbakar? Nah, ternyata di dalam lautan itu terdapat pegunungan, ya. Di dasar lautan itu ada rangkaian gunung-gunung yang di dalam gunung tersebut itu terdapat batuan-batuan yang bisa dipanaskan, yang apabila batuan-batuan tersebut mengandung bara api. Jadi sangat mungkin ketika nanti kiamat terjadi, laut itu akan dididihkan menjadi panas, karena ditemukan bahwa di dalam lautan, di dasar lautan itu terdapat gunung-gunung yang mengandung bara, yang di dalamnya terdapat batuan-batuan yang mengandung bara api. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan laut-laut itu mendidih dan juga meluap. Nah, jadi anak-anakku sekalian, dengan apa yang Ustazah jelaskan ini, yaitu bagaimana keadaan laut saat kiamat itu terjadi. Jangan dibayangkan seperti terjadinya tsunami pada saat ini. Misalnya beberapa tahun yang lalu pernah terjadi tsunami, begitu air laut itu kan meluap sampai ke daratan. Jadi terjadi gelombang besar sampai laut itu ke daratan dan menghanyutkan banyak rumah. Jadi nanti ketika kiamat itu tidak seperti itu, karena nanti kondisi lautan itu tidak seperti tsunami pada saat ini, bahkan akan menjadi lebih dahsyat dan lebih menakutkan, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Dan Allah saat kiamat itu terjadi, Allah Maha berkehendak, Allah Maha berkuasa untuk mengirimkan angin yang sangat kencang, yang kemudian karena kencangnya itu bisa memanaskan api yang berada di dasar lautan. Air laut yang tenang ini adalah suatu nikmat Allah yang harus kita syukuri. Karena saat laut tidak tenang, maka itu akan menjadi bencana bagi kita semuanya, bagi manusia terutama. Anak-anakku sekalian, kita akan mulai menghafal ayat tentang laut yang mana ayat ini berkenaan tentang terjadinya kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idzal biharu sujjirat, dan apabila laut dipanaskan. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila laut dipanaskan. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila laut dipanaskan. Baik anak-anakku sekalian, tugasnya saat ini adalah menghafal apa yang barusan Ustazah talkinkan, yaitu ayat dan juga artinya. Setelah ini Ustazah akan menunggu rekaman suara kalian yang dikirimkan ke Ustazah. Baik, setelah ini kita tutup. Setelah ini kita tutup majelis kita dengan berdoa kepada Allah agar Allah memberi kita keberkahan dan juga manfaat bagi ilmu yang sudah Allah ajarkan kepada kita.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.